Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayu Yulianti, mahasiswa Universitas Terbuka dari Program Studi Ilmu Perpustakaan. Berikut saya akan mempresentasikan mata kuliah Media Teknologi dengan tema perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Definisi perpustakaan. Definisi perpustakaan ialah jantung pengetahuan dan pusat pembelajaran yang menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi. Secara singkat, dari perpustakaan ialah perpustakaan dari lumbung pengetahuan kuno hingga pusat informasi modern. Tujuan utama perpustakaan ialah mendukung pendidikan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya. Untuk relevansi hari ini, itu meskipun era digital, perpustakaan tetap memegang peran krusial. Fungsi edukatif. Fungsi edukatif yaitu mendukung proses belajar mengajar, menyediakan referensi untuk tugas dan penelitian. Berikutnya adalah fungsi informatif, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya dari berbagai bidang ilmu. Juga ada fungsi rekreatif, yaitu menyediakan bacaan hiburan dan pengembangan diri di luar konteks akademis. Selanjutnya ada peran konservasi, yaitu melestarikan warisan budaya dan intelektual dalam berbagai format. Berikut ada beberapa peran dari perpustakaan. Ada peran penelitian. Sebagai pusat sumber daya bagi peneliti, menyediakan akses ke jurnal, database, dan literatur ilmiah. Berikutnya ada peran komunitas, yaitu menjadi pusat kegiatan budaya, literasi, dan pertemuan komunitas. Juga ada peran inovasi, yaitu mendorong pemikiran kritis dan kreativitas melalui akses terhadap informasi terbaru. Perkembangan perpustakaan di era digital. Bagian 1. Ada transformasi fisik ke digital, yaitu perpustakaan tidak lagi hanya bangunan fisik, tetapi juga entitas digital. Juga munculnya e-sumber. Ada e-book, e-jurnal, database online, dan koleksi digital lainnya. Berikutnya ada akses global. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis. Juga ada perubahan perilaku pengguna, yaitu peningkatan ekspektasi terhadap kemudahan dan kecepatan akses informasi. Perkembangan perpustakaan di era digital bagian 2. Ada 3 macam. Yang pertama itu otomasi perpustakaan, yaitu penggunaan sistem informasi perpustakaan atau SIP untuk pengelolaan koleksi, peminjaman, dan katalogisasi. Berikutnya ada digitalisasi koleksi, yaitu proses alih media dari format fisik ke digital untuk pelestarian dan aksesibilitas. Selanjutnya ada repositori institusi, adalah platform untuk menyimpan dan mengelola publikasi ilmiah institusi. Selanjutnya perkembangan perpustakaan di era digital bagian 3. Ada 3 macam, yaitu layanan berbasis web, adalah layanan referensi daring, pelatihan literasi informasi online, dan pendaftaran anggota virtual. Juga ada peran pustakawan, bergeser dari penjaga buku menjadi fasilitas informasi dan konsultan literasi digital. Ada juga pembelajaran jarak jauh, yaitu perpustakaan mendukung pembelajaran online dengan menyediakan sumber daya yang relevan. Tantangan dan peluang perpustakaan digital. Tantangannya ada kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet atau perangkat yang memadai. Ada hak cipta dan lisensi, pengelolaan hak cipta dalam konten digital yang kompleks. Ada preservasi digital, yaitu tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan aksesibilitas koleksi digital jangka panjang. Juga ada pendanaan, keterbatasan anggaran untuk pengembangan informasi, infrastruktur, dan sumber daya digital. Berikut adalah peluangnya. Ada aksesibilitas universal, yaitu potensi untuk melayani lebih banyak pengguna di seluruh dunia. Juga personalisasi layanan,
yaitu menyesuaikan rekomendasi dan layanan berdasarkan preferensi pengguna. Selanjutnya adalah kolaborasi global, yaitu kerjasama antar perpustakaan untuk berbagi sumber daya dan keahlian. Contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan. Ada OPAC atau Online Public Access Catalog, yaitu katalog digital yang memungkinkan pengguna mencari koleksi dari mana saja. Berikutnya ada database langganan, yaitu akses ke jurnal ilmiah, majalah, dan sumber daya premium lainnya, contoh Science Direct atau JSTOR. Juga ada repositori institusi, contohnya ada Garuda atau Garba Rujukan Digital untuk publikasi ilmiah Indonesia. Contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan. Bagian 2 ada aplikasi mobile perpustakaan, memungkinkan pengguna untuk memperpanjang pinjaman, melihat status, dan mencari koleksi melalui smartphone. Juga ada memanfaatkan media sosial untuk promosi layanan, interaksi dengan pengguna, dan edukasi literasi informasi. Juga ada teknologi RFID untuk efisiensi sirkulasi, inventarisasi, dan keamanan koleksi. Contoh berikutnya ada Pustaka Digital Nasional, contohnya iPusnas dari Perpustakaan Nasional RI. Juga ada ruang kreatif atau makerspace, yaitu perpustakaan menyediakan fasilitas teknologi seperti printer 3D, scanner, dan perangkat lunak desain untuk mendukung inovasi. Juga ada virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, potensi untuk tur perpustakaan virtual atau pengalaman membaca interaktif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah perpustakaan telah berevolusi secara signifikan, beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Juga fungsi inti perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan tetap relevan. Dan era digital membuka peluang besar untuk aksesibilitas dan peluang dan inovasi layanan. Sarannya ada peningkatan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya digital, peningkatan literasi digital bagi pustakawan dan pengguna, dan juga pengembangan layanan yang lebih personal dan interaktif. Untuk saran lanjutannya, yang pertama mendorong kolaborasi antar perpustakaan di tingkat nasional maupun internasional. Juga memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat komunitas dan pembelajaran seumur hidup. Lalu fokus pada pelestarian digital untuk menjamin keberlanjutan informasi. Untuk visi masa depan, perpustakaan sebagai jembatan antar informasi fisik dan digital, pusat kreativitas dan simbol komunitas yang dinamis. Berikut adalah tata pusaka dari presentasi yang telah saya buat. Sekian untuk presentasinya. Apabila ada kesalahan dalam mencari informasi, menyusun informasi, dan berbicara, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.